di Indonesia berbeda-beda. Ada yang berpenghasilan tinggi, tapi ada juga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk memahami hal itu, kita akan belajar tentang pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Yuk kita mulai. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat suatu negara dalam satu tahun. Dengan kata lain, pendapatan nasional menunjukkan seberapa besar aktivitas ekonomi yang terjadi di negara itu. Tujuan menghitungnya ada 3, yaitu yang pertama, mengetahui kemakmuran negara. 2, membandingkan pertumbuhan ekonomi antar tahun. Dan yang ketiga, dasar kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi, semakin tinggi pendapatan nasional, semakin sejahtera masyarakatnya. Ada 3 cara menghitung pendapatan nasional. 1. Pendekatan produksi, yaitu menjumlahkan nilai barang dan jasa dari seluruh sektor ekonomi. 2. Pendekatan pendapatan, yaitu menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan laba. 3. Pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan semua pengeluaran pelaku ekonomi, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dikurangi impor. Walaupun beda cara, hasil akhirnya tetap sama. Untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pendapatan di suatu negara, para ekonom menggunakan beberapa indikator, yaitu kurva Lorenz. Kurva ini membandingkan persentase penduduk dengan persentase pendapatan yang diterima. Semakin jauh dari garis pemerataan, semakin besar ketimpangannya. Lalu ada koefisien Gini atau Gini ratio, nilainya antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0, berarti pendapatan makin merata. Sedangkan mendekati 1 artinya sangat timpang. Misalnya, jika koefisien Gini Indonesia sekitar 0,38, berarti tingkat ketimpangan kita sedang. Lalu, apa sih hubungannya dengan kesenjangan ekonomi? Kesenjangan ekonomi adalah perbedaan tingkat pendapatan antar individu atau kelompok masyarakat. Ketimpangan ini bisa terjadi karena perbedaan pendidikan, akses modal, kesempatan kerja, dan pembangunan yang tidak merata. Kesenjangan yang terlalu besar dapat menghambat kemajuan ekonomi dan menimbulkan masalah sosial. Kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi seperti 1. Kemiskinan, karena sebagian penduduk berpenghasilan rendah sulit memenuhi kebutuhan dasar. 2. Ketimpangan pembangunan antar daerah, di mana kota-kota besar makin maju, sementara daerah tertinggal semakin tertinggal. 3. Ketegangan sosial, muncul akibat kecemburuan antara kelompok kaya dan miskin. 4. Pertumbuhan ekonomi tidak merata, hanya dinikmati sebagian kecil oleh masyarakat. Akibatnya, muncul istilah grow with equity, yang artinya ekonomi tumbuh tapi tidak adil. Nah, apa sih solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi? Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama melakukan berbagai upaya. Upayanya antara lain 1. Pemerataan pembangunan antar daerah. 2. Peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja. 3. Kebijakan pajak progresif. 4. Dukungan bagi UMKM. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perekonomian tumbuh lebih merata dan berkeadilan. Nah, teman-teman, sekarang kita tahu bahwa pendapatan nasional menunjukkan tingkat kemakmuran suatu negara. Dan kesenjangan ekonomi adalah tantangan yang harus kita atasi bersama. Sebagai generasi muda, kita bisa berperan dengan belajar, bekerja, dan peduli pada sesama. Karena pembangunan ekonomi yang baik adalah pembangunan yang bisa dirasakan oleh semua orang.